Halo semuanya, kami dari KPB kelompok 9 mata kuliah pengantar e-bisnis Universitas Surabaya akan mempresentasikan tentang legal dan ethical issues internet taxation. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Josia Sanjaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan privacy on the internet. Nah, privacy on the internet itu sangat penting. Kenapa? Karena internet itu sudah merupakan dunia kedua bagi kita semua. Mengapa saya katakan begitu? Karena hampir setiap harinya kita mengakses internet, entah itu belanja online, juga kelas online, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa pentingnya privacy. Kita harus selalu menjaga yang namanya privacy itu. Nah, masih ingat kan beberapa tahun lalu ada oknum-oknum menjual bayi dengan menggunakan foto-foto artis. Nah, itulah mengapa kita jangan dan harus berhati-hati dalam menggunakan internet. Kita tidak boleh hanya sekedar menyebarkan informasi-informasi penting kita ke dunia luar, karena itu dapat disalahgunakan oleh banyak orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih privasi dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, yang pertama adalah hak privasi. Nah, privasi itu apa sih sebenarnya? Privasi itu adalah rahasia. Nah, rahasia itu tentunya kita tidak mau membagikannya kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang kita keep atau kita simpan untuk diri sendiri. Nah, itu adalah hak privasi. Tentunya kalau ada orang lain yang mencuri privasi kita, maka kita bisa melaporkannya kepada yang berwajib. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah internet dan hak privasi. Nah, internet dan hak privasi kalau digabungkan ini bisa sangat mematikan ya. Jadi apa sih maksudnya? Nah, internet tadi seperti yang saya bilang adalah dunia kedua kita. Nah, kalau mungkin setelah kita menyebarkan sebuah privasi ke internet, nah itu kita tidak bisa mengatur. Nah, di sini dikatakan internet disebut sebagai self-regulated medium yang dasarnya mengatur diri sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa mengatur internet dan internet yang mengatur diri itu sendiri. Nah, jadi di sini dapat dikatakan ketika kita tidak mau privasi kita dilihat oleh orang lain, maka ya jangan sebarkan, kita harus simpan baik-baik. Nah, jadi hak privasi itu sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol internet, kita hanya bisa mengontrol privasi kita sendiri. Jadi kita tidak boleh sembarangan membagikannya. Nah, yang ketiga adalah jaringan advertising initiative atau bahasa Inggrisnya network advertising initiative. Nah, itu adalah sebuah badan non-profit yang menyediakan jasa untuk pengiklanan. Nah, network advertising initiative sendiri mengeklaim bahwa mereka menyimpan data-data customer mereka dengan baik. Ya, memang ada beberapa kontra dan pro-nya, tetapi nama mereka sampai saat ini masih baik. Nah, yang keempat adalah employer dan employee. Nah, di sini semisal kita memiliki perusahaan dan kita menjadi employernya. Nah, kita tentu akan, ketika kita akan menerima employee baru, maka kita akan memberikan kontrak kepada dia. Biasanya sih berisikan hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kantor, seperti membuka hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di lab komputer kantor dan lain-lain. Nah, biasanya ada yang namanya keylogger atau mungkin polisi keystroke. Nah, biasanya ini tugas dari polisi keystroke ini membuat sebuah pencatatan dan menyimpan semua input yang dimasukkan oleh keyboard. Nah, kenapa dapat dikatakan legal? Karena mungkin banyak yang berpikir bahwa ini adalah invasi privasi seseorang. Nah, tapi sebelum kita berpikir sampai di situ, sebelumnya sudah saya katakan tadi, kita akan memberikan mereka kontrak dan mereka harus membaca kontrak itu baik-baik. Dan biasanya di dalam kontrak itu sudah ada yang berisikan bahwa komputer sudah memang dipasang oleh keylogger atau polisi keystroke itu. Jadi ketika kontrak sudah ditandatangan, maka employee tidak dapat protes karena mereka sudah menandatangani kontrak itu. Nah, yang kelima adalah melindungi diri sebagai pengguna. Nah, ketika kita melindungi diri sebagai pengguna, maka kita dapat menggunakan nama samaran atau menggunakan perangkat lunak untuk menjaga anonimitas di web.
Nah, apa sih tujuannya? Ya supaya kita tidak identitas kita tidak terbuka dan privasi kita dapat jaga. Mungkin bagi yang takut. Yang nomor 6 adalah melindungi bisnis Anda. Nah, biasanya kalau perusahaan bisnis online itu yang paling penting adalah selalu mempunyai privacy policy yang berisikan privasi dan kebijakan-kebijakan yang mengatur ketika ada seseorang yang melakukan invasi privasi atau mencuri sebuah konten dari perusahaan itu, maka semuanya sudah tertulis di situ, dan apabila ada yang melanggar biasanya sudah ada hukumannya dan lain-lain. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya ada legal issues on this area of concern, yang terdiri dari 5 hal, yaitu fitnah, pidato seksual vulgar, copyright dan paten, trademark serta spam. Untuk fitnah sudah jelas bahwa hal itu sangat bertentangan dengan hukum yang sudah diatur di Undang-Undang ITE yang sama ini kita kenal. Karena fitnah itu akan menimbulkan berita-berita yang tidak jelas seperti hoax dan sebagainya, dan serta menciptakan hal yang tidak kondusif di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pidato seksual vulgar juga sama, sudah diatur di Undang-Undang ITE. Hal itu juga termasuk di kategori sexual harassment atau pelecehan seksual. Kemudian copyright dan paten serta trademark, 3 hal ini hampir sama, tapi membedakan adalah copyright itu mengatur mengenai hak cipta suatu produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, sedangkan paten adalah hak yang dimiliki oleh seseorang ketika menciptakan suatu barang atau suatu inovasi. Kemudian ada trademark adalah merek dagang, yang artinya merek dagang seperti Apple, Samsung, Asus itu semuanya dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi oleh trademark tersebut. Selanjutnya adalah spam lebih mengarah kepada hal-hal yang mengganggu masyarakat, seperti mengirimi email iklan yang tidak semena-mena dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk di dalamnya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan di mana dalam hal ini penggunaan komputer secara ilegal, penipuan kartu kredit, tawaran gratis manajer yang berpendidikan, pembelian tidak terkirim, dan lelang palsu juga berada di antara seiring terjadinya kejahatan di dunia maya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cybercrime berdasarkan karakteristiknya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, cyberpiracy. Cyberpiracy adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi yang mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Yang kedua, cyber trespass. Cyber trespass adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu dan website yang diprotek dengan password. Yang ketiga adalah cyber vandalism. Cyber vandalism adalah penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Perkenalkan, nama saya Indrawanso dari kelompok 9 PEB akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan topik pembahasan adalah jenis cybercrime berdasarkan aktivitasnya. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu illegal content atau konten yang tidak sah. Illegal content atau konten tidak sah merupakan kejahatan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum ataupun norma. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong ataupun fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi ataupun pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia suatu negara.
Salah satu kasus dari illegal content yang pernah terjadi di Indonesia adalah penyebaran video porno Ariel Lunamaya dan Cut Tari. Kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia ini dimulai dari seseorang yang berinisial RJ mengupload video tersebut ke internet. Modus dari kasus ini adalah mencoreng nama baik dan menghancurkan harga diri dari artis-artis tersebut. Kasus ini telah melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Kita lanjut yang kedua, yaitu data forgery atau pemalsuan data. Artinya adalah merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Salah satu kasus dari data forgery yang pernah terjadi di Indonesia adalah pemalsuan identitas untuk belanja online yang terjadi di Surabaya pada 17 Desember 2018 yang lalu. Seseorang berinisial D dengan istrinya memalsukan identitas mulai dari KTP, kartu keluarga, SIM, hingga NPWP untuk dapat mengajukan persyaratan pembelian barang seperti handphone, situs jual beli online melalui home credit. Atas aksinya, pelaku dijerat pasal 35 Jo, pasal 51 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2018 informasi dan transaksi elektronik dan pasal 378 dengan ancaman penjara selama 4 tahun. Kemudian kita lanjut yang ketiga, cyber espionage atau mata-mata. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system sasaran. Salah satu kasus dari cyber espionage yang pernah terjadi di Indonesia adalah saat Dinas Intelijen Australia 4 tahun lalu pernah berupaya untuk menyadap telepon seluler dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Ani Yudhoyono. Informasi ini terungkap dalam dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA yang dibocorkan oleh Edward Snowden. Sasaran lain penyadapan adalah Wakil Presiden Budiono serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan mantan Duta Besar Indonesia buat Amerika, yaitu Dino Patijalal. Kemudian kita lanjut ke keempat, atau data theft, yaitu pencurian data. Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik digunakan untuk sendiri maupun untuk diberikan kepada orang lain. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah pencurian data melalui phishing. Phishing merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencuri data korban, seperti user ID, password, dan lain-lain. Pelaku akan menyamar menggunakan form login atau situs palsu untuk memancing korban, memasukkan data sensitif seperti password ataupun user ID. Kasus data theft di Indonesia melalui teknik ini pernah menyerang salah satu bank terbesar di Indonesia. Pelaku mengirimkan email dan mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi melalui situs palsu. Akibatnya, korban mengalami kerugian dengan nominal yang sangat besar. Kemudian kita lanjut yang kelima, misuse of device. Dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha untuk memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data, dan semacam itu. Kemudian yang keenam, hacking dan cracker. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah pembajakan situs website oleh serangan web device. Web device sendiri merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Web device adalah kegiatan yang merubah tampilan suatu website mulai dari halaman utama, entry fix, index file, ataupun halaman lain yang masih terikat dengan URL dari website tersebut. Peretas dapat melakukan aksi ini karena adanya celah keamanan pada sistem keamanan korban. Kasus ini juga pernah terjadi di Indonesia, bahkan situs yang berhasil diretas adalah website yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah DOS atau Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target seperti hang ataupun crash sehingga tidak dapat memberikan layanan.
Salah satu kasus yang pernah terjadi di seluruh dunia adalah DDoS attack terhadap server game online. Pada Februari 2007 yang lalu, lebih dari 10.000 server game online seperti Return to Castle Wolfenstein, Halo, Counter-Strike diserang oleh grup hacker RUS. DDoS attack berasal dari 1.000 lebih komputer yang terletak di negara bekas Uni Soviet. Kebanyakan berasal dari Rusia, Uzbekistan, Belarus, dan Belarusia. Sekian dari presentasi saya. Sekiranya, mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan, dan lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya dalam kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Internet Taxation atau perpajakan internet. Perpajakan internet ini merupakan pajak yang diberlakukan untuk layanan yang berbasis internet. Topik ini merupakan topik monumental yang kontroversial dan masalah yang sangat rumit tentunya. Sejumlah wilayah telah memberlakukan pajak internet ini, dan beberapa wilayah lainnya sedang mempertimbangkan untuk melakukannya, terutama sebagai hasil dari penghindaran pajak yang berhasil dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang ekonomi digital ini. Letak geografis dari vendor, konsumen, internet service provider, server, dan lainnya berpartisipasi sebagai pihak yang menyajikan masalah besar. Jika kedua vendor dan konsumen berada di suatu negara yang sama, maka pajak penjualan akan dikenakan. Jika vendor dan konsumen tidak berada di suatu negara yang sama, maka penjualan akan dikenakan pajak. Negara di mana properti dan layanan dibeli secara tidak langsung akan membebankan pajak ini kepada konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.